Selamat datang di Cabe Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update konten dari channel ini dan kami makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 4. Perkawinan Setan. Bab 15. Pada saat ini, satu sosok semampai berdiri 5 tombak di depan Satria. Dia adalah seorang gadis dengan rambut panjang tergerai, hidung mancung, mata yang jernih dan bibir tipis. "Lihat, Nona Rumi sudah kembali," teriak beberapa orang. "Ya, adik angkat bos. Orang terkuat kedua di kelompok kita." Timpal yang lain penuh semangat. Dari pinggir lapangan, Jala Mambang berdiri dari kursinya. Lalu dengan suara keras ia memanggil, "Rumi, cepat ke sini." Mendengar itu, Rumi berkelebat dan dalam waktu singkat sudah berada di depan Jala Mambang. "Kakak pertama, aku pulang," katanya seraya menjura. Jala Mambang mengangguk kecil, "Rumi, kapan kau kembali? Dan bagaimana urusanmu?" Rumi menjawab, "Aku baru saja kembali dan semua urusan yang kakak pertama tugaskan sudah beres." "Kakak, aku sekilas melihat bagaimana Nugraha ditumbangkan dengan sekali pukul. Siapa pemuda itu? Dan ada apa dengan keramaian ini?" Jala Mambang menghela napas, panjang ceritanya. Kau juga baru sampai, jangan terlibat dalam urusan ini. Bos besar itu benar, kamu gadis manis, jangan ikut campur. Lebih baik duduk di sini dan makan ayam bakar bersamaku. Apalagi, entah kenapa, ayam bakar ini agak beda dengan yang biasa. Kurasa selain karena bumbunya, pasti karena jenis ayamnya yang khusus pula. Satu suara menyela dari samping. Jala Mambang melirik penuh geram pada Baskara yang sedang memegang paha ayam. Rumi mengernyit sedikit pada Baskara namun memilih untuk mengabaikannya. "Kakak, apa yang terjadi? Siap orang-orang aneh ini?" Jala Mambang tak punya pilihan. Ia pun mempersingkat cerita. "Intinya, kalau dia menang, kita harus tunduk pada pengaturannya. Orang itu ingin menguasai seluruh Artapura." Mendengar ini, Rumi tersenyum penuh selera, menarik. Ingin menguasai Artapura, bukankah itu artinya ia harus menundukkan Istana Bayangan, Teratai Air dan pihak Adipati beserta Olah Darah? Rumi menjura lagi pada Jala Mambang, "Kakak, izinkan aku melawannya. Aku ingin tahu sekuat apa orang yang bicara besar begitu," katanya dengan ekspresi tegas. Jala Mambang terdiam sebentar. Ia sebetulnya ingin melarang, namun setelah bergaul selama bertahun-tahun, ia paham betul karakter Rumi. "Baiklah, tapi pastikan untuk menjaga diri," kata Jala Mambang tak berdaya. "Baik, kakak," jawab Rumi sambil tersenyum. Kemudian gadis itu langsung melesat dan dalam sekejap, ia telah kembali berada di tengah arena. Sesampainya di sana, Rumi memasang kuda-kuda. Tangan kanannya menyentuh gagang pedang dengan ringan. "Namaku Rumi dari Teratai Air. Dengan siapa aku berhadapan?" Satria tersenyum main-main dan memasang kuda-kuda. "Aku Satria, dari Teluk Laut Barat. Senang berkenalan dengan Nona Rumi." Rumi mengangguk kecil dan membuat gerakan pertama. Bayangan gadis itu berkedip, dan dalam waktu singkat, ia berada di belakang Satria sambil menebaskan pedang ke samping kanan. Tebasan ini begitu dahsyat dan cepat. Dari satu gerakan ini, Satria tahu bahwa kemampuan Rumi jauh di atas Nugraha. Tak ingin tercabik dengan mudah, Satria melesat ke kiri dan menghindari tebasan lawan. Namun, pada saat yang sama, bayangan Rumi kembali berkedip dan tiba-tiba ia telah 2 langkah di depan Satria sambil melepaskan tusukan deras. Satria menggentakkan kaki dan tubuhnya seperti tertarik ke belakang, mundur sejauh 6 langkah, tusukan Rumi berhasil dihindari. Hanya saja, entah bagaimana, bayangan Rumi kembali berkedip dan berada di belak Satria, lalu menebas sambil melompat mengincar kepala sang pemuda. "Wut!" Satria merunduk dan tebasan itu lewat 2 jengkal dari kepalanya. Meski kepalanya selamat,
beberapa helai rambutnya ada yang tertebas. Tak ingin hanya pasif, setelah berhasil menghindari tebasan maut tadi, Satria menggerakkan badan dengan aneh, mirip seperti orang yang mau tengkurap, namun kakinya tiba-tiba menendang ke belakang. Raja Naga mengamuk, gumam Satria sambil tersenyum jahil. Des! Tendangan Satria mengenai pundak kiri Rumi, hingga gadis itu terpaksa mundur 10 langkah sambil menahan nyeri. Sampai di sini, Rumi menggertakkan gigi sedikit geram. Bagaimana tidak, pemuda di depannya tak hanya berhasil menghindari 3 serangan beruntunnya, tapi juga berhasil mendaratkan tendangan dengan gerakan yang berantakan tadi. "Mengapa kau tidak serius?" bentak Rumi galak. Satria mengernyit, "Siapa yang tidak serius?" Rumi menggertakkan gigi, "Kau meremehkanku." "Kamu benar Nona, dia itu aslinya lebih jago. Sengaja menahan diri untukmu. Lihat bagaimana dia mengalahkan si mulut besar sebelumnya dengan 1 pukulan." Satu suara dari pinggir lapangan terdengar. Satria melirik pada Baskara yang sedang asyik makan sambil meniup api. Jelas, anak kaya ini hanya ingin menonton pertunjukan. Rumi menyipitkan mata mendengar ucapan Baskara. Itu masuk akal. Jadi benar, pemuda tengik berbaju biru ini hanya main-main saja. Bagus, bagus sekali. Dia hanya meremehkanku, kan? Apa karena aku wanita, jadi pasti dianggap lemah? Bagus-bagus. Gawat, batin Satria saat melihat mata Rumi yang semakin menusuk. Entah kenapa dia merasa hawa di sini jadi agak mencekik. Kenapa aku selalu sial saat menghadapi wanita? Sialan kau Baskara, keluh Satria dalam hati. Di depan sana, Rumi terlihat memasang kuda-kuda tertentu. Kakinya sedikit ditekuk, dan kedua tangannya membentuk sebuah pola. Tiba-tiba, udara jadi terasa panas. Gawat, itu tarian kembang neraka. Nona Rumi langsung mengeluarkan jurus pamungkas. Lari, ayo lari. Jangan sampai kita ikut terkena. Orang-orang yang berada di 5 barisan depan penonton panik berhamburan. Bahkan ada yang saling tabrak hingga terjengkang. Adik, ini hanya pertukaran kepandaian biasa. Tak perlu membunuh. Jala Mambang berdiri dari kursinya dan berteriak keras. Namun teriakannya jelas tak digubris oleh Rumi. Gadis itu tengah berkonsentrasi, dalam sekejap 5 bola api sebesar gajah muncul di hadapannya. Kelima bola itu berputar membentuk sebuah lingkaran api yang membakar. Pada saat ini, keadaan di sekitar Rumi sudah seperti neraka, akibat hawa panas yang luar biasa. Kalau kau kira aku lemah karena aku wanita, kupastikan kau menyesal di sini. Sentak Rumi pada Satria. Nona, kau salah paham. Aku tidak memandangmu lemah sama sekali. Jawab Satria sambil merentangkan tangan. Kalau begitu siapkan jurus pamungkasmu. Kita akan lihat, siapa yang lebih unggul dalam satu gerakan. Satria menggeleng, maaf, aku tak bisa melakukan itu. Aku tidak ingin kamu terluka berat. Mendengar itu, Rumi mendengus, bagus. Jadi kau benar meremehkanku, kan? Satria menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia tak tahu harus menjawab apa. Rumi yang sudah kehilangan kesabaran melontarkan kalimat terakhir, jangan salahkan aku yang bertindak kejam. Wus. Setelah ucapannya berakhir, Rumi menghentakkan kedua tangannya ke depan. 5 bola api panas itu langsung bergerak cepat, laksana bola batu yang diluncurkan katapel, melaju deras menuju Satria. Hei, kau tak ingin menolong kawanmu? Jala Mambang melesat menuju arena sambil berteriak pada Baskara. Baskara hanya melirik sekilas dan mencibir, untuk apa? Kalau dia mampus, aku akan dipromosikan. Jala Mambang tak mempedulikan jawaban Baskara dan terus melaju. Ia melepaskan 2 pukulan jarak jauh untuk memapasi serangan Rumi dari samping. Duar, duar. 2 bola api milik Rumi terdorong ke samping dan langsung meledak begitu terkena pukulan Jala Mambang. Namun, 3 bola api yang tersisa melaju terlalu cepat menuju Satria. Terlambat,
Pikir Jala Mambang agak menyesal. Dia sendiri tahu bahwa Satria pasti bukan orang sembarangan. Dengan tingkat serangan Rumi, Satria tak akan terbunuh. Tapi, kerusakannya juga akan sangat berat. Pemuda itu pasti akan terluka parah. Bahkan Jala Mambang sendiri tidak berani menerima 3 serangan Rumi sekaligus. Ia berharap Satria masih dapat menghindar. Hanya saja, sampai detik terakhir, Satria tetap terpaku berdiri di tempatnya. "Rumi, kamu keterlaluan," Jala Mambang langsung memarahi saat tiba di depannya. "Kakak, aku sudah mengurangi tenagaku. Itu tidak 100%, sergah Rumi. Idiot, dengan 80% juga cukup untuk membuatnya terluka parah. Orang itu telah menyelamatkan nyawa Prawira dari kelompok darah." Jala Mambang melotot. "Apa, ada cerita seperti itu?" Rumi baru tahu. "Jadi bagaimana?" Jala Mambang mendelik lagi. "Mana aku tahu. Kuharap pemuda itu masih dapat mencari celah." Rumi menggigit lidahnya dengan getir dan sedikit cemas. Diam-diam, gadis itu mengakui bahwa ia sedikit terpancing. Entah kenapa, ia sangat sebal saat semua serangannya dapat dihindari dengan enteng oleh pemuda tadi. Dan, memang ia tak mengerahkan 100% tenaga dalamnya, tetapi 95%. Ini juga tidak dianggap 100%, kan? "Hei, lihat, ada yang aneh." "Iya, aneh sekali. Mengapa tak ada ledakan?" Suara ribut-ribut terdengar saat ini. Jala Mambang dan Rumi juga mengernyitkan kening. Jelas, saat ini terlihat bahwa 3 bola api yang dilepaskan Rumi menerjang deras ke arah Satria. Namun anehnya, tidak ada ledakan. Mereka melihat bahwa ukuran bola api itu perlahan menyusut. Terus mengecil, hingga akhirnya hilang sama sekali. Barulah saat ini terlihat Satria sedang menarik tangan kirinya yang tadi terbentang. Apa yang terjadi?" Semua orang bertanya-tanya. Kemana serangan tarian kembang neraka yang Nona Rumi lepaskan? Betul, seperti menghilang begitu saja. Lihat, pemuda tengik itu masih berdiri santai sambil garuk-garuk pipi. Seseorang menunjuk. Sekarang dia juga garuk-garuk kepala. Seru yang lain. "Apakah abis ini jadi garuk-garuk selangkangan?" Tanya yang lain pula. "Apakah Nona Rumi sekarang punya jurus serangan gatal-gatal dari neraka?" Mendengar ocehan berantakan ini, wajah Rumi menggelap. "Oke, serangan gatal-gatal dari neraka. Jurus ini terdengar sangat mematikan." Di sebelahnya, Jala Mambang terbatuk-batuk untuk menahan tawa. Setelah tenang, ia akhirnya berteriak. "Tuan Satria, apakah kamu baik-baik saja?" Satria melambai. "Bos Jala Mambang, pertarunganku dengan adikmu belum selesai. Apakah kau ingin membantunya? Aku tak keberatan." Mendengar ini, ujung bibir Jala Mambang berkedut. Pemuda tengik ini, memang agak sombong, kan? Sedangkan Rumi tersenyum sinis, arogan. "Asal kau tahu, aku belum menggunakan seluruh tenaga dalamku." Satria mengangguk. "Aku tahu. Kau hanya mengerahkan 95% kekuatan dalam, kan?" Rumi tak mengerti. Bagaimana bisa tebakannya begitu akurat? Sedangkan Jala Mambang melotot ke arahnya. "Bagus. Tidak 100%, kan?" Rumi terbatuk 2 kali dan memasang kuda-kuda. "Aku sudah menunjukkan kartu trufku. Jika kau jantan, tunjukkan kebolehanmu." Satria terdiam sebentar dan berpikir. Tampaknya, ia memang tak punya pilihan. Di dunia ini, ia baru bisa bebas bicara jika mampu menunjukkan tinju yang lebih kuat. "Baik, akan kutunjukkan bagaimana cara melakukannya. Kalian jangan khawatir, aku hanya akan gunakan 20% kekuatan dalamku," kata Satria sambil tersenyum penuh arti. Pada saat ini, Jala Mambang dan Rumi sama-sama terkejut. Sebagai master bela diri, mereka sangat sensitif terhadap perubahan hawa di sekitar. Dengan cepat keduanya berkelebat 10 tombak ke belakang, menjauhi Satria.
Satria mengangkat satu alisnya. "Ho, kalian sudah menyadarinya. Tidak buruk, tidak buruk." "Kakak, aura apa ini?" kata Rumi dengan tegang. Jala Mambang juga cemas, buliran keringat jelas terlihat di keningnya. "Aku juga tidak tahu. Ini seperti amis laut, atau anyir darah, begitu pekat. Rasanya sulit untuk bernapas dengan normal. Tapi mengapa ada panas yang tak asing?" Mendengar kalimat terakhir Jala Mambang, Rumi juga mengernyit. Benar. Aura dan pola panas ini sungguh tak asing. Astaga, jangan-jangan, Jala Mambang dan Rumi berteriak bersama. Benar saja. Di hadapan mereka, Satria telah membuat pola tertentu. Tiba-tiba, 10 bola api sebesar gajah muncul di hadapannya. Ke-10 bola api itu berputar, membuat pola lingkaran yang ganas dan liar di hadapan Satria. "Tarian kembang neraka!" teriak semua orang yang hadir. Tidak, bahkan Nona Rumi hanya mampu membuat 5 bola, tapi pemut itu membuatnya 10. Bukan hanya 10, tapi bentuknya juga semakin membesar. Sekarang sudah seukuran 2 kali gajah. Para penonton semuanya terbelalak tak percaya. Jika tidak melihat langsung, mereka pasti akan menertawakan siapapun yang menceritakan hal ini. "Rumi, apakah gurumu punya murid lain?" "Murid pertama mungkin," tanya Jala Mambang sambil memasang kuda-kuda. Rumi menggeleng, "Tidak, guruku juga adalah kakekku. Aku satu-satunya cucu dan muridnya. Ia tak punya murid lain." "Mungkinkah sebelum kamu diajari olehnya, kakekmu berpetualang dan secara acak mengajari pemuda itu?" tanya Jala Mambang lagi agak tak yakin. Rumi mendesah, "Kakak, aku dirawat sejak kecil oleh kakek, dan tak pernah berpisah hingga ia wafat. Mana pernah ia berpetualang? Jikapun ada, itu pasti saat ia masih muda. Lebih tak mungkin lagi ia bertemu dengan pemuda bernama Satria itu. Memang berapa usianya saat kakek masih muda?" Jala Mambang mengangguk setuju. "Itu pasti tidak mungkin. Saat kakek Rumi masih muda, pemuda itu pasti belum lahir. Kalau begini, hanya ada satu kemungkinan. Pemuda ini dapat meniru jurus apa saja yang ia lihat. Tidak hanya itu, meski meniru, tapi kemampuannya malah melebihi pemilik jurus aslinya. Sial, pemuda ini terlalu mengerikan. Kemampuan bela diri kasarnya tinggi, dan kecepatannya luar biasa. Karena kemana-mana selalu membawa pedang, pasti ilmu berpedangnya juga tidak sederhana. Untuk mengalahkannya, lawan harus menggunakan jurus mistis dan tenaga dalam. Masalahnya, tak peduli seberapa kuat jurus lawan, asalkan ditunjukkan, pasti dapat ditiru olehnya. Bukankah ini tidak wajar? Ini bukan manusia, ini anjing. Sungguh tidak adil, maki Jala Mambang dalam hati. Pada saat ini, Satria berteriak keras, "Hia!" Ke-10 bola api melesat ke arah Jala Mambang dan Rumi. Dibandingkan milik Rumi, apa yang baru saja dilepaskan oleh Satria ini tidak hanya lebih besar, tapi juga lebih cepat, lebih kejam dan lebih bertenaga. Jala Mambang mengambil posisi di depan Rumi. Kedua kakinya ditekuk, dan tangannya direntang dengan telapak terbuka. Pipinya menggembung, dan dadanya membusung. Melihat posenya saat ini, sungguh mirip dengan seekor katak. Di belakangnya, Rumi juga mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Urat-urat di sekujur lengan, leher, dan dahinya bertonjolan, seperti tali yang hendak meletus. "Hia!" Dua orang ini berteriak dan menghempaskan tangan ke depan secara bersamaan. Bergelombang sinar warna-warni, disertai angin deras dan panas menderu menerjang ke arah bola api yang dilepaskan Satria. Duar! Ledakan keras terdengar seakan hendak memekakkan telinga. Seluruh arena bergetar hebat dan dinding di sekitar menjadi retak. Asap hitam membumbung tinggi, serta desis api terdengar hingga beberapa saat. Waktu terus berlalu, tak terasa 30 tarikan napas kemudian, barulah asap hitam mulai menghilang. Apa yang terjadi? Siapa pemenangnya? Orang-orang kembali ribut. Meski terbatuk-batuk akibat asap,
semuanya memusatkan mata ke tengah arena. Lihat, di sana, seseorang menunjuk. Pada saat ini, mereka melihat satu sosok berdiri dengan angkuh di tengah arena. Baju birunya berkibar tertiup angin, dan rambut panjangnya bergerak laksana ombak. Wajahnya terlihat tenang dan acuh tak acuh. Namun tatapannya tajam mengawasi keadaan. Sementara itu, di sisi seberang, dalam jarak sekitar 30 tombak, dua sosok juga mulai terlihat. Bedanya, penampilan Jalamambang dan Rumi sungguh mengenaskan. Wajah mereka hitam karena arang, dengan rambut jebrik akibat terbakar. Bau hangus daging panggang juga samar-samar tercium, diikuti asap tipis berwarna putih yang menyelimuti beberapa bagian tubuh. Pada saat ini, keadaan Jalamambang jauh lebih buruk. Toh, dia yang memasang badan di depan. Penampilan bos besar teratai air ini sudah seperti gelandangan. Pakaiannya koyak di sana-sini, jenggotnya hangus sebagian, dan rambutnya sudah tidak simetris, lebih pendek yang kiri. Gila, lihat bos besar dan Nona Rumi. Tunjuk seseorang di antara penonton. Betul-betul mengenaskan. Aku tak pernah melihat keduanya tampak seperti pengemis begitu. Timpal yang lain. Jalamambang, Nona Rumi. Apakah pertandingan masih perlu dilanjutkan? Tanya Satria dengan nada datar. Suaranya pelan, tapi entah kenapa dapat terdengar oleh semua orang. Jalamambang mengangkat tangan, tidak perlu. Aku Jalamambang mengaku kalah. Satria mengangguk kecil dan menimpali, baiklah. Kalau begitu, kita akan kembali berbicara esok hari. Sementara itu, pulihkan dulu luka dalammu. Satria mengambil 2 pil dari balik bajunya dan melemparkannya ke arah Jalamambang dan Rumi. Usai berbuat demikian, dengan langkah ringan ia menuju meja Baskara. Ayo pulang ke penginapan. Baskara mendesah, mengapa pertandingannya sudah selesai? Aku baru saja mau menikmati pertunjukan. Harusnya kau tahan diri sedikit lagi. Satria menendang pantat Baskara, kenapa tidak kau saja yang meladeni Jalamambang dan gadis tadi? Baskara berkelit ke samping dan membalas, kau bosnya di sini. Kalau aku yang mengalahkan keduanya, bagaimana orang-orang akan mendengarkanmu nanti? Cih, sejak kapan mulutmu jadi begitu pintar? Cibir Satria. Tentu saja, aku belajar darimu, balas Baskara. Keduanya lalu terlibat beberapa tendangan dan pukulan sambil berlalu meninggalkan keramaian. Kakak, siapa sebenarnya pemuda berbaju biru tadi? Apa yang ia kehendaki dari kita? Tanya Rumi sambil memegangi dadanya yang nyeri. Entahlah, jawab Jalamambang sambil menghela napas. Yang jelas, kalau dia menjadi kawan, itu akan sangat baik untuk kepentingan kita. Namun jika ia menjadi lawan, maka kelompok kita akan musnah di tangannya dalam semalam. Rumi menghela napas, kakak benar. Setelah bertarung melawannya, aku semakin tak bisa mengukur kepandaiannya. Seakan yang aku hadapi adalah gunung yang tak terjangkau tingginya. Atau samudera yang tak terukur dalamnya, tutup Jalamambang sambil mengajak Rumi pergi. Matahari telah lama menyelesaikan tugasnya. Kini bulan beredar di langit, menjadi penerang di tengah gelapnya malam. Di paviliun bintang jatuh, Satria tengah duduk bersemedi di kamar. Ia memusatkan pikiran dan mengatur napas, sambil mengevaluasi setiap langkah yang telah diambil. Puluhan simulasi dan kemungkinan peristiwa terus berputar di benak sang pemuda. Setiap kemungkinan ia perhitungkan dengan seksama. Hal itu terus ia lakukan hingga tak terasa, malam semakin larut. Namun, bulu kuduk Satria tiba-tiba merinding. Pemuda ini sontak membuka mata, siapa yang cari mati dan berani mengintipku? Satria segera berdiri dengan penuh waspada. Sepasang tangannya telah membentuk cakar naga, dengan letupan-letupan kilat kecil berseliweran di sekitarnya. Jelas, bahwa sang pemuda telah menyiapkan salah satu jurus andalannya sendiri, yaitu, Raja Naga memukul langit. Aura dingin penuh hawa membunuh segera menyerebak,
hingga pejuang bela diri kuat pun pasti akan merasa sesak napas. Saudara Satria, mohon jangan serang, satu suara tiba-tiba terdengar. Satria mengernyitkan kening. Ia seperti pernah mendengar suara ini. Tapi siapa? Di mana? Aku merasakan hawa membunuh yang kuat darimu. Dan kau memintaku untuk tak bersiap. Bukankah ini lucu? Cibir Satria menimpali. Kau benar, aku memang diliputi hawa membunuh. Tapi aku datang bukan untuk mencari permusuhan denganmu. Kita pernah bertemu, waktu kau menolong adikku yang jatuh karena terdorong sapi. Apa kau ingat? Suara itu kembali mengingatkan. Dari nada dan getarannya, terlihat bahwa ia sangat tergesa-gesa. Satria mengernyitkan kening dan teringat sesuatu. Ya, ini memang suara seorang pemuda. Pemuda yang dulu mendampratnya tanpa alasan saat berada di Darapura. Satria mengendurkan sikap waspada. Aku ingat, kalau tak salah, namamu Gading, kan? Benar, jawab suara itu cepat. Kalau begitu, cepat tunjukkan dirimu. Mari kita bicara baik-baik, kata Satria. Tidak bisa, jawab Gading cepat. Satria mengernyit, kenapa tidak bisa? Kalau begitu ceritakan apa tujuanmu ke sini. Tidak bisa, jawab Gading lagi. Ujung bibir Satria berkedut, oke. Kau berani menggangguku di tengah malam begini. Aku yakin pasti ada tujuannya. Tapi kau tak bisa menunjukkan diri, juga tak bisa bercerita. Apa iya kau tiba-tiba kangen padaku? Kalau iya, mohon maaf, aku laki-laki normal. Aku suka perempuan cantik, bukan pemuda tampan. Mendengar omelan Satria, Gading tak bereaksi impulsif. Ia hanya berkata, saudara Satria, waktuku sudah tak banyak. Aku hampir mencapai batasku. Izinkan aku menyentuhmu, maka kau akan tahu segalanya. Satria melotot, bah, sudah kubilang aku ini laki-laki normal. Mana mungkin aku biarkan ada laki-laki yang ingin menyentuhku. Tiba-tiba Satria makin merinding dan merasa jijik. Perutnya jadi terasa mual hampir tak tertahankan. Saudara Satria, kau salah paham. Maksudku bukan begitu. Percayalah padaku. Jika bukan kau yang membantu, maka adikku, Puspa, ia pasti akan mati. Aku mohon, percayalah padaku. Melihat Satria masih ragu, suara Gading terdengar lagi. Aku hanya perlu bersentuhan dengan telapak tangan kirimu. Hanya itu, dan kau akan tahu segalanya. Jika kau tak mengizinkan, maka ajian ini akan tak berguna. Kematianku akan sia-sia, pengorbananku, rasa sakit yang harus ku tahan. Semua akan percuma, dan lebih dari itu, nyawa adikku juga akan melayang begitu saja. Kalimat yang diucapkan Gading membuat kening Satria kembali mengernyit. Terlalu banyak informasi yang bisa ia tangkap. Kematian, pengorbanan, rasa sakit, apakah itu artinya Gading sejatinya sudah meninggal? Masih ada sedikit keraguan di benak sang pemuda. Saudara Satria, tolonglah. Percayalah padaku. Oke, aku percaya, kata Satria membulatkan keputusannya. Jadi, apa yang harus kulakukan? Mudah saja, duduklah seperti bersemedi, lalu rentangkan tangan kirimu ke depan dengan telapak tangan terbuka. Pada saat itu, jika ada energi luar yang masuk, biarkan saja. Jangan kau tolak, sahut suara Gading mendesak. Satria mengangguk dan segera melaksanakan instruksi Gading. Setelah telapak tangannya terbuka, tiba-tiba dari luar jendela menerobos masuk satu bola kecil berwarna merah darah. Bola darah itu melesat dan menuju telapak tangan Satria, lalu perlahan menembus dan terserap masuk ke dalam. Pada titik ini, Satria mengernyitkan kening. Sakit, keluh Satria. Benar, sakitnya akan tak tertahankan. Kau juga akan merasakan apa yang kurasakan sebelum aku mati. Tapi itu hanya sementara. Setelah durasinya sesuai dengan yang kuraskan, kau tak akan merasakan sakit itu lagi. Suara Gading kembali terdengar. Kurang ajar, kenapa kau baru bilang sekarang? Maki Satria geram.
Maafkan aku, tak ada waktu untuk menjelaskannya. Kau terpaksa harus menahannya. Jika kau memutuskan ritual ini di tengah jalan, energiku yang sudah terlanjur masuk akan merusak semua organ vitalmu dari dalam. Kau harus menahannya sedikit. Suara Gading terdengar penuh penyesalan. Satria menggertakkan gigi, urat-urat di keningnya bertonjolan. Sial. Sakitnya luar biasa. Waktu malam semakin berdetak. Bulan yang awalnya terlihat terang bercahaya, entah kenapa kini agak ditutupi awan hitam. Kini hampir 30 tarikan napas berlalu sejak bola energi Gading merasuk melalui telapak tangan kiri Satria. Darah segar termuncrat berkali-kali dari mulut sang pemuda akibat turut merasakan luka dalam yang dialami Gading menjelang kematiannya. Apalagi, saat ia turut merasakan bagaimana Gading menggunakan sisa tenaganya untuk melubangi belakang kepalanya sendiri. Teriakan Satria menjadi tak tertahankan, terdengar menggelegar, mengagetkan seluruh penghuni penginapan. Brak! Baskara langsung mendobrak pintu. Ia terkejut melihat keadaan Satria yang jatuh tertelungkup dengan darah segar di sana-sini. Senopati Lodaya ini merinding, tak terbayangkan ada orang kuat yang mampu melukai Satria hingga begitu parah. Sukar dipercaya. Tapi ia buru-buru menepis pemikirannya. Dengan langkah tergesa, ia membalikkan tubuh Satria dan mengguncangnya beberapa kali. Hoi, Satria, sadarlah. Apa yang terjadi? Hoi. Melihat Satria belum tersadar juga, Baskara segera memusatkan tenaga dalam dan menyalurkannya melalui punggung Satria. Beberapa lama kemudian, usahanya membuahkan hasil. Satria terbatuk keras dan memuntahkan darah berwarna hitam. Pemuda itu juga menarik napas panjang beberapa kali, sebelum akhirnya tersadar dan membuka mata. Satria, syukurlah, akhirnya kau sadar juga. Jika kau mati di sini, Ibu Suri pasti akan membunuhku, kata Baskara lega. Namun, ia kembali mengernyitkan kening saat melihat pemandangan di depannya. Bagaimana tidak, pada saat ini, meski telah tersadar, kedua mata Satria telah dibanjiri linangan air mata yang begitu deras. Seakan ia baru saja kehilangan sesuatu yang amat berharga dalam hidupnya. Satria, apa yang terjadi? Mengapa kau begitu sedih? Tanya Baskara tak mengerti. Satria tak menjawab, tangannya terlihat seperti hendak merengkur langit lalu mulutnya bersuara. Adik, maafkan aku. Kemudian Satria jatuh pingsan. Bersambung.